Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bapak Ibu hadirin sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat di pagi hari ini. Perkenalkan, saya Mas Yulin Vinanda, Deputy CEO and Principal Consultant di Kiroyan Partners, yang hari ini akan bertugas sebagai MC dan moderator dalam webinar bertajuk Keberlanjutan Sosial Menjalin Keterhubungan yang Inklusif dan Tangguh. Webinar ini merupakan bagian dari inisiatif School of Social Sustainability and Innovation (SSSI), hasil kolaborasi antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dan Kiroyan Partners, yang bertujuan memperkuat peran akademisi, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan keberlanjutan sosial yang adil, inklusif, dan tangguh. Kiroyan Partners sendiri adalah sebuah firma konsultan public affairs dan komunikasi strategis berbasis riset. Dan dalam penyelenggaraan webinar kali ini, kami juga berkolaborasi dengan Eurochem atau Kamar Dagang Eropa yang berfokus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, memfasilitasi investasi, dan menjadi forum advokasi untuk penerapan bisnis yang lebih baik. Baik Bapak dan Ibu, hadirin sebelum kita memulai sesi diskusi, izinkan saya terlebih dahulu menyapa dan mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam sesi webinar ini. Senang sekali webinar ini bisa mempertemukan peserta dari latar belakang yang sangat beragam untuk kita berdiskusi bersama. Nah, untuk membuka acara kita hari ini, saya ingin mengundang Profesor Dr. Semiarto Aji Purwanto selaku Guru Besar Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang akan memberikan pengantar mengenai visi dan semangat dari School of Social Sustainability and Innovation. Kepada Prof. Aji, kami persilakan. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua. Prof. Bambang, Mbak Renata, Mas Imam sudah hadir juga ya. Baik. Selamat pagi juga teman-teman di Kiroyan Partners, juga dari Eurochem. Saya rasa pagi ini satu momen yang penting ya, tadi disampaikan bahwa hari ini kita berkumpul dari banyak sekali perspektif, tapi saya juga ingin menjelaskan secara singkat apa itu School of Social Sustainability. Pagi ini kita ingin menyampaikan dengan satu contoh misalnya. Hari ini sudah hadir Prof. Bambang Sergi Laksmono, Guru Besar Ilmu Kesejahteraan Sosial yang bertahun-tahun konsisten membangun paradigma kesejahteraan sosial berbasis komunitas ya. Jadi gagasan-gagasan beliau mengenai social protection, community resilience, institutional strengthening itu menjadi jembatan antara kebijakan publik dengan praktek di kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat. Kaitannya dengan pembicaraan kita adalah bahwa yang namanya sustainability di bidang sosial, social sustainability, tidak bisa hanya dilihat sebagai isu perusahaan belaka, tapi ini juga merupakan isu penguatan struktur sosial. Ya, jadi yang kita gagas itu bukan cuma perusahaannya yang kuat, bukan cuma masyarakatnya mendapat benefit ekonomi, tetapi penguatan struktur sosial di masyarakat sekitar perusahaan, perlindungan pada kelompok rentan, dan tata kelola yang lebih inklusif. Dan ini nanti saya yakin Prof. Bambang bisa sampaikan banyak hal mengenai ini. Yang kedua, kita juga senang akan hadir Pak Imam Prasojo, Mas Imam, yang selama ini kita kenal sebagai seorang sosiolog dan aktivis sosial yang selalu ada di dalam event-event sosial. Ya, beliau mendirikan dan memimpin Yayasan Nurani Dunia, mendorong penguatan masyarakat sipil, pendidikan alternatif, dan pemberdayaan warga ya. Ya, beberapa gagasan utamanya diwujudkan di dalam sebuah laboratorium sosial, laboratorium alam yang beliau kembangkan untuk membangun community organizing, civic engagement, dan sekali lagi membangun jembatan antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Nah, ini Mas Imam sangat piawai di bidang ini. Relevansinya dengan kegiatan kita di School of Social
sustainability ini adalah bahwa figur seperti beliau itu membuktikan bahwa social impact gitu ya. Impact ya, social impact itu lahir dari kolaborasi lintas aktor, bukan sekedar kebijakan CSR atau hal-hal simbolik yang kita lakukan. Nah, ini dua tokoh sentral di FISIP UI yang mewakili epistemologi ilmu-ilmu sosial tentang masyarakat sipil, struktur sosial, dan transformasi sosial. Ini adalah bagian fondasi intelektual dari SSSI ya. Dan saya juga senang hadir bersama kita Ibu Renata Suyono dari Decathlon. Saya konsumennya Decathlon kebetulan. Dan ini merepresentasikan generasi baru profesional Indonesia yang memandang penting corporate sustainability, tapi yang tidak berhenti pada sekedar laporan administratif yang terkait dengan corporate sustainability ya, tapi juga pada praktek keseharian perusahaan. Saya pelajari dari apa namanya internet, dari sumber-sumber di internet. Decathlon Indonesia itu adalah salah satu industri yang langsung berkaitan dengan ya consumption, lifestyle, dan pemanfaatan ruang publik ya, dan praktek sosial sustainability di perusahaan seperti Decathlon ini memberikan gambaran bagaimana perusahaan berusaha menyeimbangkan tuntutan pasar dengan nilai-nilai yang ada di komunitas dan inklusivitas. Jadi, saya yakin tiga pembicara ini sudah mewakili konteks besar mengapa social sustainability itu mendesak untuk dilakukan di Indonesia. Ya, Indonesia ini sebagai satu komunitas besar, sebagai satu masyarakat, itu tengah berada di transformasi antara masyarakat komunal menjadi masyarakat yang lebih berorientasi pada pasar. Ya, kita lihat upaya-upaya digitalisasi, urbanisasi terjadi terus, industri itu ada di mana-mana menggeser banyak nilai-nilai komunal di masyarakat kita. Di banyak daerah terjadi konflik agraria, kehilangan ruang hidup, hilangnya pengetahuan lokal, runtuhnya modal sosial. Itu contoh-contoh bagaimana pertemuan antara kapitalisme dengan traditional community terjadi. Jadi kita tengah berada di situasi seperti itu. Yang kedua, pemerintah dan industri sedang menghadapi global pressure terkait dengan regulasi dan banyak hal ya. Misalnya ya, ILO itu sejak 5 tahun terakhir ini, ILO punya satu program yang menekankan pada decent work, inclusivity, and social protection. DWCP itu menjadi program yang mandatory dilakukan di setiap negara. Jadi dorong terus, jadi ada tekanan global untuk itu. Global supply chain misalnya mensyaratkan praktek social sustainability dan social safeguard yang clear, yang jelas. Jadi di masyarakat yang transformasi, negara dan industri ada tekanan global untuk lebih socially sound. Kemudian yang ketiga, kita juga lihat memang terjadi ketidakadilan sosial yang seringkali dipandang sebagai risiko bisnis dan risiko masyarakat yang ada di sekitar tempat bisnis. Gimana mitigasinya? Atau memperkecil risiko yang negatif tadi dan kemudian membuatnya menjadi lebih lebih baik ya. Kita sudah dengar berkali-kali kalau ini diabaikan ya, maka ancaman konflik, penolakan dari warga itu muncul, atau kalau toh mereka tidak berdaya dan menerima banyak program dari luar ya akan terjadi degradasi budaya, degradasi sosial di komunitas mereka. Tapi seringkali ini semua ujungnya adalah berimbas kepada hilangnya legitimasi sosial dari perusahaan. Saya senang sekali Pak Noke Kiroyan selalu sampaikan bahwa social sustainability itu seperti social license to operate. Teman-teman dari perusahaan sudah punya license yang resmi untuk beroperasi, tapi tetap perlu social license. Di dalam konteks ini, kami di FISIP UI berusaha untuk membuat forum untuk membicarakan ini semua ya, dan kami bekerja sama dengan Kiroyan Partner mencoba menyelenggarakan berbagai kegiatan yang terhimpun di dalam satu organisasi yang kita sebut sebagai School of Social Sustainability and Innovation. Jadi ini school. Selalu ada mohon maaf, selalu ada dua pengertian mengenai school. Yang pertama adalah institusinya sendiri. Kami membuat training-training, pelatihan-pelatihan. Dan ke depan kami akan memasukkan ini ke dalam rencana degree program di FISIP UI ya. Tapi sekarang ini
Kita awali dengan program-program pelatihan, program-program sertifikasi yang terkait dengan social sustainability. Itu pengertian pertama. Tapi kita juga ingin membangun satu school, satu aliran mengenai sustainability yang lebih menekankan pada isu sosial. Dan saya rasa pagi ini kita akan mendapatkan manfaat dari kehadiran Prof. Bambang, Pak Dr. Imam, dan Ibu Renata, tiga pembicara yang mudah-mudahan sudah akan mewakili gagasan dari social sustainability dan innovation yang kita bicarakan pagi ini. Terima kasih dan selamat mengikuti webinarnya. Selamat pagi. Ya, terima kasih Prof. Aji atas sambutan dan pengantar yang sangat inspiratif. Bagi Bapak dan Ibu yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai School of Social Sustainability and Innovation, silahkan bisa scan QR Code yang ada di layar Anda. Baik, Bapak dan Ibu, peserta webinar, di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah, peran organisasi dan perusahaan ini menjadi semakin krusial dalam menciptakan nilai sosial yang berkelanjutan. Organisasi, terutama bisnis, kini tidak hanya mengutamakan profit, tetapi juga aktif berkontribusi pada pembangunan sosial yang adil, inklusif, dan juga tangguh. Nah, melalui webinar ini kita akan memperdalam pemahaman mengenai inklusi sosial, pemberdayaan komunitas, dan juga keterlibatan pemangku kepentingan yang menjadi kunci dalam memperoleh social license to operate. Tadi Prof. Aji juga sudah menyinggung ya mengenai social license to operate ini. Nah, pada kesempatan yang istimewa ini, kita akan mendengarkan tiga pembicara yang luar biasa dengan pengalaman mendalam di bidang pembangunan sosial, kolaborasi lintas sektor, dan juga pemberdayaan komunitas. Telah hadir bersama kita, saya kenalin dulu tiga narasumber kita, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah Profesor Dr. Bambang Shergi Laksmono, MSc, Guru Besar Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, yang memiliki keahlian di bidang kebijakan sosial, pembangunan kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat. Prof. Bambang aktif memimpin berbagai program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada penguatan jaringan pengaman sosial, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Lalu pembicara yang kedua ada Dr. Andes Imam Budi Darmawan Prasojo, MA PhD, atau yang biasa kita sapa dengan Pak Imam Prasojo. Beliau adalah seorang sosiolog yang berpengalaman luas dalam bidang pembangunan sosial dan resolusi konflik, yang saat ini menjabat sebagai Ketua di Yayasan Nurani Dunia atau YND. YND ini adalah lembaga sosial nirlaba yang didirikan untuk mendorong tumbuhnya modal sosial demi terbangunnya komunitas yang tangguh, responsif, dan juga mandiri. Last but not least, pembicara ketiga kita yang tidak kalah istimewa ada Ibu Renata Suyono, profesional di bidang komunikasi dan sustainability dengan jejak karir lebih dari 1 dekade di berbagai sektor. Ibu Renata saat ini berperan sebagai Sustainability and Corporate Affairs Leader di Decathlon Indonesia, yang tidak hanya bertanggung jawab memastikan hubungan dengan stakeholders yang berkelanjutan, tetapi juga operasi bisnis yang mengutamakan etika dan tanggung jawab, kelestarian lingkungan, dan juga berdampak positif kepada masyarakat. Mari kita berikan sambutan hangat dan tepuk tangan virtual untuk ketiga narasumber kita hari ini. Biar meriah ya pagi hari ini di webinar kita. Baik, Bapak dan Ibu, para peserta webinar, sebelum melanjutkan ke sesi yang ditunggu-tunggu, saya izin untuk mengabadikan momen istimewa ini sejenak. Saya mengundang Profesor Dr. Semiarto Aji Purwanto beserta ketiga narasumber kita pada hari ini untuk berfoto bersama. Oke, saya akan hitung dalam hitungan ketiga 2 kali take ya, Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Take 2, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Prof. Aji, Pak Bambang, Pak Imam, dan Ibu Renata. Ya, baik Terima Bapak dan kasih, Ibu, Mas Ayu. terima kasih. Bapak dan Ibu, kita mulai diskusi kita hari ini. Dan untuk mengawali, saya akan ke Pak Bambang terlebih dahulu nih.
Apa Silakan, kabar? selamat siang. Pak Bambang, sehat Bapak? Alhamdulillah, terima kasih undangannya, teman-teman baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya hari ini, menyempatkan diri untuk membersamai kita yang mendiskusi topik tentang keberlanjutan sosial. Nah, mungkin untuk mengawali Pak Bambang untuk membangun pemahaman yang fundamental tentang topik webinar kita kali ini, yaitu keberlanjutan sosial, saya ingin memberikan pertanyaan pembuka dulu nih Pak Bambang dalam Ya, silakan. konteks iya, dalam konteks pembangunan nasional, apa sebenarnya makna keberlanjutan sosial itu sendiri? Lalu, apa yang sekiranya perlu dilakukan nih, Pak Bambang, untuk memastikan inklusi sosial ini benar-benar terwujud di tingkat masyarakat? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Panda dan teman-teman semua, Pak Dekan, Pak Prof. Haji, Mas Imam, sahabat saya, dan tentu teman-teman dari dunia profesional, praktisi, pengamat, dan juga tentu para aktivis ya. Jadi pertanyaannya luas dan sebetulnya saya sendiri dan juga teman-teman mewakili sebuah semangat besar ya untuk menyongsong Indonesia yang luar biasa di masa akan datang. Tadi disebut NTT ya. Sebetulnya saya ke Indonesia Timur sampai ke Papua dan menyangkut sebuah pemikiran dasar bahwa tentu keberlanjutan sosial itu tidak berdiri sendiri. Dia terbangun dalam sebuah konteks ya, konteks lingkungannya. Jadi ekosistemnya dan lebih spesifik juga kalau pakai bahasa istilahnya mungkin eco-region-nya gitu ya, karena kita juga akan nanti mudah-mudahan bisa menyentuh aspek keanekaragaman sumber dan potensi nasional berdasarkan kawasannya. Kan Indonesia itu ada Indonesia Barat dan Timur, lalu ada Garis Wallacea dan seterusnya ya. Jadi nanti kita akan melihat ke sana. Nah kalau ini Mbak Fanda ya, dan teman-teman ini kalau ditanyakan apa sih esensi keberlanjutan sosial, mungkin tidak 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 berbeda dengan katakanlah ekosistem sustainability ya. Jadi sesuatu yang berlangsung untuk uh, generasi berikutnya gitu ya. Kalau alam ini kita usahakan dan kita perjuangkan dapat memenuhi kelimpahannya, kebersumberannya kepada generasi sekarang dan yang masa akan datang, maka social sustainability itu juga menyangkut kemampuan masyarakat secara kolektif nih, masyarakat secara kolektif Mbak Panda, untuk bisa berlangsung dalam prinsip-prinsip produktivitas. Sebetulnya ini poinnya, yang inti kemampuan dalam kerangka produktivitas berbasis lingkungannya. Nah ini kita bercita-cita kan, ini saya lompat-lompat sedikit misalnya mengatakan Indonesia akan menjadi lumbung pangan gitu ya. Kita utamakan lumbung pangan dulu misalnya. Kita katakanlah economic sustainability global merugikan uh, itu yang salah satu isinya. Kalau saya petik gambar berikut ini singkat saja, kan sustainability itu esensinya productivity di tingkat lokal dan juga partisipasi partisipasi dalam proses produksi itu. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal dalam proses industrialisasi, katakan tadi sudah disampaikan. Nah, sebagai penutup, saya akan katakan kata yang agak berbobot panjang gitu ya, yaitu inclusive economic transformation ya. Jadi transformasi ekonomi yang inklusif. Itu sih nanti yang kita bisa singgung lebih jauh ya. Demikian. Iya, terima kasih Pak Bambang untuk memberikan konteks juga ya ke kita, esensi atau fundamental dari keberlanjutan sosial itu apa. Nah, kira-kira kalau dari perspektif Pak Bambang sendiri, kayak apa yang perlu dilakukan Pak untuk memastikan bahwa inklusi sosial ini benar-benar terjadi atau terwujud di tingkat masyarakat? Ya, ya, terima kasih pertanyaannya. Saya kembali ke slide yang ada yang saya kirim. Ini cerita-cerita dan catatan dari lapangan ya Bapak Anda dan teman-teman. Ini saya kebetulan lagi di Papua Selatan nih. Ini ceritanya panjang dan tadi juga sedikit disinggung ya. Industrialisasi yang skalanya ya begitu intens dengan kapital dan berikutnya slide-nya selanjutnya. Nah, ini gambar secara umum aja untuk memvisualisasikannya. Yang terjadi saat ini dalam agroindustri di Indonesia,
ya dengan skema hilirisasi produk nih teman-teman. Oh, sebentar ya, saya izin dulu ya, ini lowbat saya ternyata. Ya, baik, sambil menunggu Pak Bambang mungkin kembali bergabung, saya ingatkan kepada para audiens juga ketika nanti kita diskusi Bapak dan Oke, Ibu, walaupun sesi Q&A belum saya buka, bisa oke, langsung masukkan pertanyaannya ya di future Q&A. oke. Pak Bambang sudah Nah, aman kembali sudah aman. bergabung? Oke, silakan Pak. Nah, ini yang sedang terjadi dan buat teman-teman kalangan praktisi dunia industri, kalau kita bicara pemberdayaan ekonomi, konteksnya di Indonesia itu ada 3 atau 4 jenis sebetulnya. Yang paling ekstrim dan memang menjadi berita, ini adalah skema-skema pertumbuhan ekonomi yang disebut dengan agroindustri ini ya. Etanol atau jagung atau tebu ya yang sedang terjadi di beberapa tempat. Nah, tentu dalam konteks ini pemberdayaannya akan berbeda dengan skema-skema pemberdayaan ekonomi lokal yang mungkin tumbuh dari UMKM, perkebunan rakyat, dan turunan-turunan mungkin intensifikasi kelapa, sagu, pinang, atau komoditi-komoditi lain yang berbasis pada kemampuan rakyat berkebun ya. Dan misalnya di slide berikutnya, hanya untuk membayangkan virgin coconut oil ya. Ini belum agroindustri dalam pengertian turunan-turunannya belum seperti kelapa sawit ya. Tapi semata-mata benar-benar hanya membangun volume dan turunan yang belum terlalu kompleks. Buat social sustainability, pertanyaannya pemberdayaan yang seperti apa yang diperlukan? Tentu berbeda dengan agroindustri tadi yang dimana sudah ada terjadi persinggungan, kadang-kadang ada konflik juga. Ekstensifikasi perluasan kawasan menjadi persoalan bagi masyarakat lokal misalnya. Tapi kan tidak semua persoalan seperti itu ya. Bagi kita yang di lapangan kita lihat sebetulnya masih ada banyak peluang yang besar bagi pembinaan masyarakat adat, masyarakat yang memang sudah aktif produksi tetapi dalam skala dan kualitas yang mungkin masih bisa ditingkatkan. Jadi sebagai contoh ini kelapa aja ya, bisa pinang, bisa jagung, bukan kelapa, bisa sagu misalnya gitu ya. Ini sebagai contoh saja. Tapi yang banyak ditemui ini kelapa. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin semua, para praktisi dan tentu para pemerhati ya, kita semua berkepentingan nih di Indonesia untuk terus menggerakkan pemberdayaan ini berbasis kepemilikan tentu ya, organisasi dan aktivisme ya, aktivitas dari keberadaan nanti kita sebut ada BUMDes atau koperasi dan lain-lain yang bisa menopang sebagian dari percepatan produktivitas dari komoditi-komoditi unggulan tertentu atau kawasan-kawasan tertentu yang akan dibuat sebagai tempat destinasi wisata, bisa eco park, bisa geopark yang ada di beberapa tempat di Indonesia, yang imajinasi kita tentu akan tumbuh menjadi kawasan-kawasan yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat lokal gitu ya. Nah, simpel kata, di slide berikutnya mungkin saya akan menyimpulkan ya. Jadi konteks transformasi ekonomi ini memayungi gagasan kita tentang social sustainability. Di masing-masing jenis, apakah di bidang pertanian sederhana, mulai dari kacang, terong, cabai, sawi, dan seterusnya, itu adalah petani menetap yang ada di sekitar industri kita misalnya ya, di wilayah perkebunan atau di pertambangan dan lain-lain. Tapi juga ada pemberdayaan dan keberlanjutan sosial yang ada di kawasan-kawasan yang sudah masuk dalam kategori agribisnes. Tadi kelapa ya, sagu, atau pinang. Jadi saya ulang-ulang contohnya itu ya. Tapi tentu banyak yang lain yang mungkin madu atau tempat yang lain mungkin ada spesifik lagi, komoditi yang agak spesifik ya. Nah, kalau sudah agroindustri, agendanya bukan hanya pemberdayaan berbasis kelembagaan, tapi kadang-kadang juga ada advokasi. Karena di situ ada persinggungan yang kadang-kadang posisinya bertentangan kepentingan antara masyarakat lokal dengan perusahaan yang demikian masif ya, dengan teknologi dan kapital. Nah,
kita juga ketemu nih teman-teman yang kalau ketemu di lapangan, jangankan ngomong organisasi BUMDes, BUMKAM, dan seterusnya, pengorganisasian produksi meramu dan berburu saja itu hanya bekerja dalam sebuah lingkup-lingkup masyarakat yang kecil begitu ya, masyarakat komunal berbasis adat dan marga begitu. Nah, namun konteks ini, Mbak Fanda, poinnya adalah Indonesia ini begitu luas spektrum kondisi masyarakat dan skenario ekonominya yang ditetapkan dari atas begitu ya. Dan juga tentu ada elemen organisasi perusahaan yang ikut terlibat di dalam situ. Jadi memang diversifikasi profilingnya itu juga akan sangat berbeda, dan target-target yang ibaratnya realistis juga jangan sampai kita mentargetkan perubahan masyarakat yang masih sederhana tiba-tiba lompat ke industri hilirisasi misalnya begitu. Sehingga konteks pembedaannya lebih kepada penguatan vokasi, politeknik, sekolah SMK yang harus diperkuat dalam kerangka lompatan-lompatan itu. Nah, baik, poin berikutnya yaitu mungkin kolaborasi ya, tapi saya pikir saya berhenti dulu di situ Mbak Fanda, karena tadi poinnya adalah diversifikasi profil masyarakat dan skenario pembangunan ekonominya itu yang penting. Dan ada kawasan-kawasan yang sudah melompat, hilirisasinya jauh sekali dengan intensifikasi ruang, kapital, dan juga teknologi. Dan itu memerlukan suatu persiapan yang jauh berbeda dari sekedar memperbesar perkebunan dan meningkatkan produksinya. Demikian Mbak Fanda, itu aja dulu ceritanya. Ya, terima kasih Pak Bambang untuk penjelasannya tadi ya. Saya ingin bertanya lebih lanjut, Prof. Bambang, sebelum mungkin nanti ke bagian kolaborasi ya, Pak Bambang. Tadi disampaikan bahwa salah satu yang juga penting untuk memastikan program pemberdayaan masyarakat ini sustain adalah adanya kelembagaan tadi ya, Pak Bambang, ada BUMDes dan lain sebagainya yang juga kalau saya tangkap mungkin perlu ya ada sense of ownership juga terhadap program itu. Nah, kira-kira kalau seandainya kami di perusahaan gitu atau mungkin organisasi yang ingin mulai merancang program pemberdayaan masyarakat, apa nih kira-kira kiat-kiatnya mungkin ya Pak Bambang untuk bisa tadi apa namanya menggerakkan kelembagaan yang ada di masyarakat tadi untuk bisa menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat yang memang kita akan inisiasi. Ya, terima kasih. Kalau dari kondisi yang real ya, memang kalau yang akan langsung ketemu pada tingkat petani, itu biasanya teman-teman dari organisasi CSO ya, lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat berbasis organisasi non-profit ya, dan mereka langsung. Dan tentu sustainability dari teman-teman yang berjuang di lapangan ini sangat membutuhkan sebuah dukungan ya, sebuah dukungan. Lebih juga dukungan dalam konteks memayungi dan mengamankan kebijakan-kebijakan yang memang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Saya ambil contoh ya, misalnya kita bergerak di bidang penguatan identitas budaya masyarakat lokal melalui kegiatan-kegiatan pengembangan festival-festival budaya. Untuk bisa hadir dan memberi ruang panggung dan eksistensi masyarakat secara publik begitu ya. Event-event ini diselenggarakan. Ya memang sederhana UMKM, apa simbol-simbol kerja hasil ukiran-ukiran begitu ya. Sederhana banget, yang datang juga ya nonton lagu-lagu, nyanyi-nyanyi dan kesenian lokal gitu. Nah, dunia usaha bisa mulai dari situ juga misalnya ya, membangun pengorganisasian identitas kebudayaan lokal ya sebagai suatu cara membangun trust building dari kehadiran mereka dan diakui dalam konteks siklus atau kalender kegiatan publik gitu ya, itu saja sudah masuk. Nah, tapi yang mungkin secara singkat yang lain adalah perusahaan juga dalam konteks legasinya perusahaan itu ya, mungkin pakai istilah itu ya, legacy, artinya ada sesuatu yang akan berlangsung cukup panjang, tidak hanya pada satu segmen kepemerintahan saja, yaitu keterlibatan dalam grand design pembangunan daerah ya, mungkin kalau itu bisa. Nah, itu saya pikir kalau sudah pada senior-senior itu kan punya relasi yang kuat dengan pemerintah daerah. Termasuk hal yang spesifik misalnya mau exit strategi ini ya, kalau di pertambangan kan juga kan kita nggak sepanjang masa di daerah itu.
Sehingga legacy membangun industri alternatif gitu ya, itu kan membutuhkan bukan hanya pelayanan pelatihan dan BIMTEK ya, tapi satu kerangka investasi, penguatan infrastruktur dalam kerangka mengambil alih sebuah ekonomi yang berubah di kawasan tersebut. Nah, itu saya kira spektrumnya bisa panjang, Mbak Fanda, dan tentu teman-teman sedikit banyak pasti sudah mengalami hal tersebut. Hanya memberi penekanan ini saja. Demikian. Ya, terima kasih Pak Bambang. Sebenarnya tadi yang dipaparkan Pak Bambang juga sekaligus menjawab pertanyaan terakhir saya Pak soal kolaborasi ini dengan swasta juga pemerintah dan lain sebagainya. Oh Terima iya, kasih paparannya telah membuka wawasan kita semua dari apa yang Pak Bambang sampaikan. Kita belajar bahwa keberlanjutan sosial ini lahir dari pemahaman yang mendalam ya tentang dinamika dan kebutuhan di masyarakat seperti apa, partisipasi masyarakatnya itu sendiri, dan juga sinergi lintas sektor yang saling memperkuat. Bapak dan Ibu, selama sesi diskusi, jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silahkan sudah bisa menuliskan pertanyaannya di fitur Q&A. Saya nanti akan membacakan ketika sesi Q&A sudah kita buka. Silahkan tuliskan nama, asal institusinya, lalu juga pertanyaannya dan ditujukan ke siapa. Jadi bisa dicicil ya, udah mulai kalau sekarang udah mulai terinspirasi, wah mau nanya apa, langsung aja bisa tulis di fitur Q&A. Baik, kita lanjut lagi, Bapak dan Ibu. Ketika kita bicara soal keterhubungan yang inklusif dengan masyarakat, rasanya penting gitu ya untuk kita juga dapat memahami bagaimana peran NGO yang selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, saya akan beralih ke Pak Imam di sini selaku Ketua Yayasan Nurani Dunia yang saya yakin punya banyak cerita menarik nih di lapangan yang kita bisa jadikan bahan untuk pembelajaran. Pak Imam sudah hadir di sini? Ya, sudah Ya, hadir. selamat pagi Pak Imam. Sehat ya Pak? Pagi. Terima kasih. Oke, Ya, terima kasih waktunya Pak Imam untuk bergabung bersama kita hari ini. Nah, mungkin untuk Pak Imam, saya ingin mengawali ketika kita membahas mengenai pembangunan sosial, Pak Imam. Salah satu elemen kunci yang sering disebut adalah modal sosial, seperti kepercayaan dan juga jaringan komunitas. Nah, mohon pencerahannya dari Pak Imam untuk kami lebih memahami mengenai modal sosial ini, contoh penerapannya seperti apa, lalu apa tantangan yang terbesar dalam memperkuat modal sosial di komunitas lokal yang ada saat ini. Silahkan Pak Imam. Pak Imam menyiapkan ini ya, PPT ya? ya. Ya, Apa bisa kelihatan ya? Sudah. baik. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas undangannya. Saya sebenarnya ini paparan sudah saya siapkan ya dengan gambar ya, foto-foto, karena saya tahu bahwa menjelaskan tentang apa yang terjadi di lapangan itu akan lebih efektif kalau mungkin dengan foto ya, tanpa saya harus bercerita. Nah, jadi nanti kalau sempat ya, tapi pertanyaan tadi adalah bahwa saya ini sebetulnya latar belakang sebagai dosen di FISIP. Sejak saya kembali dari Amerika itu saya menyadari betul bahwa tridharma perguruan tinggi itu terpasung lah di kampus ini. Ya, pengajaran, penelitian itu relatif mendapatkan perhatian lebih baik, pendanaan lebih baik. Tapi pengabdian masyarakat itu menjadi anak tiri lah, kira-kira gitu di dalam tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya mencoba ya, mungkin juga karena konteks sosial pada saat tahun 97, 98, 99 itu terjadi reformasi. Tetapi reformasi itu menimbulkan ketegangan-ketegangan yang berakhir dengan konflik-konflik yang merebak di banyak tempat di Indonesia. Nah, entah sengaja atau tidak pada saat itu saya melihat sebuah gerakan ya, partisipasi publik untuk berbaris berupaya untuk ikut menyelesaikan keretakan-keretakan sosial yang banyak terjadi di Indonesia. Nah, disitulah barangkali saya mulai terlibat ya secara intensif bagaimana ikut menyelesaikan masalah-masalah yang ada di banyak tempat di Indonesia dengan segala keterbatasan. Nah, kembali ke pertanyaan. Jadi pada saat turun ke lapangan, ya
menyadari betul bahwa untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi, apakah itu di Ambon, di Poso, di Kalimantan, di Aceh, dan sebagainya, itu mustahil hanya diselesaikan tanpa melibatkan masyarakat. Nah, di setiap tempat saya menyadari bahwa ternyata kekuatan masyarakat itu punya tingkat modal sosial yang berbeda-beda. Yang saya maksud modal sosial di sini adalah sumber daya ya yang diperoleh dari hasil interaksi antar sesama warga dan jejaring ya yang terlembaga. Nah, dari hasil interaksi dan jaringan yang terlembaga itu kemudian membentuk rasa kebersamaan, rasa saling percaya atau mutual trust, dan juga menghasilkan spirit untuk saling membantu antar sesama anggota atau spirit volunteerism. Jadi saya memahami social capital yang kuat adalah komunitas atau masyarakat yang memiliki interaksi dan jejaring, tapi tidak hanya sekedar interaksi biasa, tetapi terlembaga. Kata kuncinya ada terlembaga. Nah, tapi outputnya adalah ada trust building, ada rasa kebersamaan, ada mutual trust. Dan yang terakhir adalah ada spirit of giving, jadi spirit of volunteerism. Nah, itu yang saya maksud dengan social capital. Nah, nanti kita bisa melihat ya bagaimana apa yang berusaha saya lakukan bersama teman-teman di setiap penanganan itu memiliki makna yang sangat penting. Bagaimana kita ikut menumbuhkan social capital ini, ya, ini menjadi sebuah sumber daya yang sangat penting yang seringkali diabaikan. Nah, itu kira-kira penjelasan tentang social capital. Tapi untuk bisa kita masuk ke dalam praktek yang lebih praktis, sebetulnya wah ini agak macet ini presentasi saya. Sorry. Halo? Iya, suaranya terdengar Pak Imam, tapi memang Dengar ya? slide-nya belum bergerak ya. Slide-nya nggak bergerak ini masalahnya. Sebentar. Atau Ya. kenapa nih? Aduh. Ini selalu begini nih. Oh, sorry. Ya, saya stop dulu ya. Saya masuk Ya. lagi. Jadi, saya melihat bahwa social capital ya ini entry point untuk kita masuk ke sana untuk udah kelihatan terlihat Ya, sudah terlihat. ya. Jadi Untuk gambarannya full seperti screen. ini ya. Ada interaksi, ada jejaring, kemudian ada ketertarikan atau attraction ya antara satu anggota dengan yang lain. Kemudian anggota atau individu itu juga ingin bergabung dengan jaringan itu dan kemudian menimbulkan rasa saling percaya, ya ada spirit of volunteerism, kemudian apa yang terjadi ini, mekanisme ini menjadi terlembaga dan inilah yang sebetulnya menjadi modal dari social cohesion. Nah, jadi di satu komunitas yang tidak terjadi interaksi, tidak terjadi trust building, tidak terjadi spirit of volunteerism, tidak ada pelembagaan dalam elemen-elemen itu, maka social capitalnya atau social cohesionnya, kohesi sosialnya itu rendah. Nah, tugas dari NGO ya seperti kami dan juga tidak hanya NGO aja sebagai akademisi yang ingin melakukan pengabdian sosial, itu sebetulnya adalah pertama yang ada dalam pikiran saya adalah bagaimana membangun social capital ini, ya, mendorong interaksi, mendorong jejaring, kemudian bagaimana melembagakan jejaring itu sehingga secara formal bisa aja dalam bentuk yayasan, dalam bentuk koperasi dan sebagainya. Tapi substansinya adalah terjadi interaksi yang menumbuhkan trust building dan spirit of volunteerism. Itu kira-kira ini. Dan ini sebetulnya menjadi berujung pada adanya kohesi sosial. Nah, ini yang nanti saya akan menjelaskan tentang apa saja social engagement ya, keterlibatan sosial yang kita lakukan ya, yang kami lakukan dalam rangka tidak lepas dari membangun social capital tadi. Saya kira itu dulu.
Iya, Silakan, terima Mbak Maldina. kasih Pak Imam untuk penjelasannya tadi mengenai social capital ya. Menarik tadi ada bicara soal trust lalu juga sense untuk giving ya and volunteerism Pak Imam. Nah, mungkin boleh di-share juga Pak Imam dari contoh di lapangan gitu ya, mungkin dari pengalaman Yayasan Nurani Dunia juga yang saya yakin banyak bekerja langsung ya dengan masyarakat di akar rumput. Kira-kira pendekatan apa yang paling efektif Pak gitu untuk memperkuat ya tadi ya apa namanya social capital atau mungkin ada pengalaman di mana saat masuk ke masyarakat ini dalam keadaan mode sosialnya mungkin kurang begitu kuat Pak lalu kemudian ada intervensi-intervensi atau pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk kemudian membangun komunitas yang lebih tangguh. Boleh share mungkin Pak pengalamannya Pak Imam? Sebelum saya ke sana, mungkin ada bagusnya saya memberikan sedikit latar belakang pemikiran. Eh, eh, Apa namanya istilah keberlanjutan sosial. Saya khawatir akan menjadi bias ke arah antroposin. Maksud saya antroposin ini. Jadi kita tahu bahwa bumi ini adalah entitas tersendiri dan manusia itu adalah bagian daripada alam. Ya, bumi lahir atau terbangun atau tercipta lebih awal. Manusia itu secara akademis ini diperkirakan sekitar 200.000 tahun, sementara bumi jauh lebih lama, 4,5 miliar tahun. Nah, manusia datang itu dengan peradaban-peradaban. Secara kasar, ya saya gambarkan sini ada peradaban masyarakat berburu, berladang, ya petani, terus masuk pertanian, ke industri. Nah, sekarang kita memasuki masyarakat informasi dan jejaring. Ini dampaknya luar biasa perubahan ini, ya kita lihat ini, dan Indonesia termasuk negeri yang memiliki keragaman pola-pola kehidupan yang yang beragam itu ya, dan kita berada di dalam sebuah wadah bersama. Nah, tetapi yang paling punya dampak paling masif ya dengan segala macam positif dan negatifnya ini di era industri ini. Sementara di era jejaring, ya era digital, era informasi ini kita belum tahu persis sebetulnya nanti yang akan terjadi seperti apa. Tapi kita sudah bisa memperkirakan ya gejolak-gejolak lain yang akan terjadi. Tapi saya ingin fokus kepada era industri ini. Nah, era industri ini membawa banyak sekali dampak ya dalam masalah lingkungan terutama ya sejak revolusi industri dan kemudian ada bom atom ya yang dengan diciptakannya bom atom itu menjadi dunia ini, kehidupan ini menjadi sangat menakutkan. Apalagi kita lihat ya dengan adanya perang sekarang Rusia melawan Ukraina ya, dan kemudian Amerika yang sekarang ini kelihatannya menjadi sangat mengkhawatirkan ya di bawah pimpinan Donald Trump ya, karena sangat mungkin kalau seandainya bom atom itu ya atau bom yang lain ya yang mass of destruction luar biasa itu dipakai, maka sebetulnya kehidupan kita akan selesai. Nah, ini seperti yang terlihat dalam gambar ya, yang kita belum tahu persis adalah seperti apa global digital culture ini nanti akan mempengaruhi dalam kehidupan kita. Nah, jadi dengan demikian maka sebetulnya social engagement ya, kita ini kalau di era industri sering orang katakan era pembangunan ya developmentalism apapun atas namanya, ini sebetulnya membawa masalah-masalah sosial dan lingkungan. Nah, oleh karena itu posisi kita sekarang adalah ada orang yang melakukan upaya revisi di dalam kita berpandangan ya bahwa perubahan atau proses pembangunan yang sangat bertumpu pada fokus kesejahteraan manusia seringkali mengorbankan alam. Nah, oleh karena itu gagasan-gagasan konservatif ya yang ingin sekali untuk mengerem semua keliaran di dalam developmentalism itu ya, bahkan ada yang udahlah kita nggak usah lagi berpikir tentang economic growth ya, karena ujung-ujungnya kapitalisme yang bertumpu pada kerakusan untuk melakukan economic growth itu justru membahayakan kehidupan bersama. Sehingga sekarang saya kira paradigma yang mulai diperkuat adalah bagaimana membangun sustainable development. Nah, ini yang saya akan terus saja ke sini. Jadi
karena tema sekarang ini adalah keberlanjutan sosial ya sebetulnya. Tapi kalau mau dilengkapi, sebetulnya ini ada 3 sisi ya. Pertama, tentu kita fokus kepada pembangunan human agent ya, yang lebih bertanggung jawab, memiliki wawasan yang selain masalah kemanusiaan yang jujur, adil, dan ya bertanggung jawab itu, tapi juga punya wawasan yang tidak merusak ya, tidak merusak terhadap sesama maupun tidak merusak terhadap alam. Nah, jadi judul keberlanjutan sosial itu juga harus diikuti dengan keberlanjutan lingkungan. Nah, jadi karena di sebelah yang menjadi tempat kita berpijak itu ada ecological system. Nah, jadi kalau kita fokusnya hanya human system, saya khawatir kita akan terjebak ke dalam antroposin ya, hal-hal ini. Nah, jadi oleh karena itu paradigmanya ini ada, kelihatan nggak di layar, Mbak Renata? Terlihat, ya. Terlihat, Pak Imam. Ada, ya. Jadi yang harus kita kembangkan tetap bahwa pengembangan SDM seperti human system itu harus dikembangkan ya. Tapi ujung-ujungnya sebetulnya adalah orang yang punya yang berwawasan yang memiliki tanggung jawab ya, memiliki menjadi terpercaya karena dia itu punya tanggung jawab sosial dan lingkungan ya. Tapi fokus terhadap individual quality ini harus ditindaklanjuti dengan social quality. Nah, inilah yang barangkali sekarang ini sedang dibicarakan adalah bagaimana kualitas sosial ya yang berkelanjutan yang harus kita bangun bersama. Yang di dalamnya tentu ada ekonomi, ada kesehatan, ada governance, ada segala macam itu. Jadi sosial itu tidak berarti terus semata-mata strictly berbeda dengan ekonomi. Karena menurut saya ekonomi, ya budaya itu semuanya adalah bagian dari social system. Nah, baru yang ketiga adalah ecological quality yang harus disambung. Nah, inilah yang barangkali paradigma yang lebih lengkap ya. Kita tidak bisa lagi memilah, misalnya hanya bicara tentang keberlanjutan sosial. Tapi saya kasih nama aja supaya memudahkan adalah bagaimana human eco approach ya, yang nanti ujung-ujungnya dalam tanda kutip happiness secara sosial, happiness secara individu, happiness secara lingkungan juga harus dibangun. Nah, jadi pertanyaan tadi adalah kritik saya terhadap pendekatan yang hanya semata-mata manusia itu jangan-jangan ini melanjutkan pada pendekatan yang semata-mata fokusnya adalah manusia. Sedangkan sekarang yang sedang berkembang adalah revisi terhadap cara pandang yang mengutamakan manusia, tapi seringkali mencelakakan terhadap kehidupan alam. Jadi antara alam dengan manusia itu harus menjadi bagian menyatu, ya, tidak boleh dipisahkan. Nah, kalau human system seperti ini, ya, kita dorong agar individu itu punya integritas dan kompetensi sehingga menjadi trustworthy. Tetapi ukuran-ukuran seperti ini nanti at the end harus juga diukur ya. Sekarang banyak sekali ukuran-ukuran yang mendeteksi tentang satisfaction, human satisfaction. Jadi kayak kelengkapan ekonomi, kelengkapan fasilitas apapun harusnya itu didukung oleh individual quality yang trustworthy, tetapi juga pada saat yang sama manusia harusnya semakin bahagia dengan adanya perkembangan yang sekarang kita dorong. Oke, ini yang pertama ya. Nah, social system ya, yang ini mungkin tema yang sekarang kita bicarakan, itu ujung-ujungnya adalah membangun responsive community. Kita tahu dalam kehidupan masyarakat ya, ada komunitas yang sangat represif ya, misalnya dominasi masyarakat adat atau hidup di dalam authoritarian rezim misalnya, itu adalah bentuk-bentuk bagaimana masyarakat under the repressive regime, kira-kira gitu. Nah, tapi di sisi lain ada juga yang membebaskan diri dari kungkungan intimidasi, kungkungan penindasan. Ada juga yang terus kemudian membebaskan, tetapi menjadi masyarakat liberal ya, yang seringkali dikritik karena masyarakat seperti ini menjadi kurang bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Ya. Nah, responsive community ini menurut saya ya, kalau kita mengikuti Amita Etzioni,
itu di situ terjadi interaksi aktif ya antar individu ya berdasarkan egalitarian principle atau kesejajaran. Kemudian every individuals itu involve ya di dalam social affair, community affair, masalah-masalah sosial. Dan itu masyarakat yang terbuka ya, peduli dan kemudian semua bertanggung jawab untuk kesejahteraan bersama. Nah, ini yang saya kira yang harus kita bangun di semua wilayah di Indonesia atau bahkan dunia ya. Responsive community adalah bentuk ideal dari sebuah komunitas yang menurut saya harus kita bangun. Nah, yang terakhir adalah ecological quality ya. Responsive community tidak hanya peduli terhadap sesama manusia ya atau kesejahteraan manusia, tetapi juga kesejahteraan alam di sekitarnya. Inilah kira-kira gambaran ya bagaimana kita harus terlibat juga di dalam membangun sistem, membangun struktur atau tata kelola atau manajemen lingkungan berkelanjutan ya, penataan energi, sampah dan sebagainya. Jadi secara komprehensif ya, kita ada 3 komponen ini yang harus kita kembangkan ya, membangun individu terpercaya yang berujung pada satisfaction, juga membangun komunitas responsif tadi ya supaya socially kita berkelanjutan, dan yang ketiga adalah kelestarian alam. Nah, dialektika inilah ya yang nanti berakhir kepada seperti apa sebetulnya tingkat resiko dari komunitas bahkan masyarakat atau negara di mana kita berada. Nah, kalau human agent-nya itu korup ya, kualitasnya rendah ya, seperti sekarang kita menilai Indonesia ini dengan segala macam kecerdasan ya, mulai dari IQ sampai emotional intelligence dan sebagainya yang dianggap rendah, itu tidak akan mungkin membangun sebuah human system atau social system yang baik. Nah, pada saat yang sama ecological system ini juga menjadi bagian penting karena ini rumah kita. Nah, dialektika inilah atau trialektika, bukan dialektika ya. Trialektika inilah yang kebetulan menentukan tentang perkembangan masyarakat. Nah, oleh karena itu, ya ini mungkin secara singkat ya, kita memerlukan kualitas-kualitas individu ya yang mampu mendorong bentuk-bentuk keterlibatan. Yang pertama adalah social and environmental provision ya, bentuk pelayanan-pelayanan ya yang konsisten ya, yang ikhlas, yang berkelanjutan gitu ya. Tetapi juga kita membutuhkan social and environmental advocacy. Orang-orang yang terus mengingatkan, orang-orang yang mensosialisasikan tentang pentingnya paradigma-paradigma yang berkelanjutan itu ya secara komprehensif. Nah, yang ketiga adalah bentuk-bentuk social and environmental entrepreneurship. Nah, dengan 3 engagement ini, dengan paradigma yang tadi saya jelaskan ya, mudah-mudahan bisa ketangkep ya, maka harapan kita sebetulnya akan muncul sebuah gerakan di kampus itu nanti akan menjadi sebuah Pak Imam, waktunya 30 detik lagi, Pak. Boleh dipersingkat. Ya, menjadi kampus yang berdampak ya, yang transdisiplin ya, kemudian harapannya akan menuju kepada masyarakat yang transcultural society. Nah, ini bentuk-bentuk nanti kita kita tata yang mana metrik ini yang nanti kita isi ya. Mudah-mudahan ini nanti menjadi peta jalan ya. Tapi bentuk-bentuk kayak gini nih yang kami lakukan. Jadi social service provision nggak mungkin bisa berkembang dengan baik tanpa ada kolaborasi dengan banyak pihak. Nah, ini waktu menangani konflik-konflik di Maluku ya, di Ambon, kemudian kita bergotong royong membuat sekolah. Ini adalah bentuk social provision. Di Poso juga begitu ya, seperti ini. Nah, akhirnya menular menjadi gerakan membangun banyak fasilitas sekolah secara gotong royong ya, dan kemudian demikian juga gerakan untuk membangun masyarakat yang lebih resilient. Nah, fasilitas-fasilitas seperti ini menjadi diperlukan ya, tapi intinya adalah bagaimana gerakan masyarakat untuk membangun sebuah impian bersama yang secara partisipatif dilakukan dan integratif. Nah, ini banyak sekali contoh-contohnya ya, ini gambar-gambarnya ya di banyak ini, dan saya berharap sih mudah-mudahan Indonesia akan muncul sebuah pola pembangunan yang partisipatif, lebih bottom up ya, tidak top down seperti yang sekarang terjadi, dan kemudian
membangun memperkuat social capital and environmental capital. Itu aja saya kira. Nanti kita lanjutkan lagi kalau ada ini karena Baik. pertanyaannya agak banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Imam, penjelasannya lengkap sekali. Tadi ada bicara soal ketika kita bicara keberlanjutan sosial, ini diikuti dengan keberlanjutan lingkungan, bagaimana membangun human agent yang lebih bertanggung jawab, punya wawasan yang tidak hanya tidak merusak sesama gitu ya, tapi juga tidak merusak alam. Terima kasih, nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut. Nah, sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya masih ada satu pembicara lagi, Mbak Renata atau Bu Renata Suyono, sebagai profesional yang telah lama berkecimpung di bidang keberlanjutan dan tentunya bersinggungan dengan isu sosial ya. Kami ingin menggali lebih dalam lagi dengan Ibu Renata. Ibu Renata sudah hadir juga ya bersama kita hari ini. Selamat siang, Ibu Renata. Selamat siang, Mbak Dia. Selamat siang, Prof. Haji. Semua teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Ya. Untuk Bu Renata sebagai perwakilan dari sektor swasta ya, bagaimana Ibu melihat peran keberlanjutan sosial ini dalam kerangka keberlanjutan perusahaan? Silakan Bu Renata. Ya, izin saya kalau sebelumnya mungkin dari akademik gitu ya, kalau saya mungkin mewakili perusahaan ya, salah satu stakeholder di dalam yang tadi sudah disebutkan kolaborasi lintas aktor. Jadi kalau peran kami sebagai perusahaan tentunya Decathlon, saya mewakili Decathlon, peran sosial itu sangat-sangat penting karena di Decathlon sendiri kami bergerak di bidang retail olahraga, dan olahraga itu adalah senternya, heart of the soul-nya adalah manusia, di mana manusia bisa merasakan keajaiban dari berolahraga, dari berlari, dari bermain bola, dari bermain raket badminton. Jadi people is at the center of what we are doing di Decathlon sih, Pak Nanda. Gitu. Dan ketika saya berbicara tentang olahraga, tentunya kita di Decathlon itu berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip yang ada di olahraga ke dalam perusahaan, aktivitas perusahaan sehari-hari. Contohnya misalnya ketika kita mengadakan wawancara kerja gitu misalnya. Di Decathlon memang karena kita mengutamakan teammates, kita memiliki teammates atau karyawan yang mencintai olahraga. Jadi mungkin kalau biasanya wawancara kerja itu misalnya wawancara dengan HR gitu ya, memberikan CV. Nah di Decathlon biasanya kita wawancara itu berolahraga. Jadi kita biasanya mengumpulkan 20-30 pewawancara, lalu kita berolahraga bersama. Nah di situ bisa terlihat dengan jelas siapa yang bisa lebih bekerja sama dalam tim, siapa yang bisa lebih proaktif misalnya dalam satu tantangan gitu. Dan memang di Decathlon kita tidak terlalu mementingkan let's say latar belakang pendidikan gitu. Jadi selama teammates kita itu mencintai olahraga, mempunyai passion tertentu dalam olahraga, teammates ini bisa dengan mempunyai kesempatan yang sama dengan semua orang untuk bekerja di Decathlon gitu. Termasuk itu cara kita sebagai perusahaan untuk berusaha berperan untuk berperan mendorong inklusivitas dalam lingkungan kerja. Seperti juga contohnya saya mendapat kepercayaan untuk mengerjakan sustainability dan corporate affairs di perusahaan ini juga diawali dari volunteerism sebenarnya. Jadi saya berani mengangkat tangan saya gitu. Saya sepertinya tertarik dengan departemen sustainability dan saya mau mengemban tanggung jawab ini gitu. Jadi dari awal dari corporate communication, lalu ada kesempatan untuk bekerja di departemen sustainability dan saya mengangkat tangan saya, dan itu salah satu budaya-budaya yang didorong oleh perusahaan, budaya-budaya mengangkat tangan, volunteerism untuk mau mengerjakan sesuatu sesuai dengan passion, sesuai dengan kemauan diri sendiri seperti itu.
Di lain itu juga kami mendorong karyawan atau teammates kami untuk melakukan olahraga yang mereka cintai. Biasanya para pecinta sepeda, bike to work, itu difasilitasi untuk mendapat fasilitas. Mereka bisa memilih sepeda impian mereka dan bisa membayar itu dengan cicilan setahun 2 tahun, jadi tidak terlalu terasa berat, misalnya dengan pilihan-pilihan sepeda yang ada di Decathlon. Seperti itu sih Mbak Nanda, kita melihat peran sosial dan bagaimana kita sebagai perusahaan berusaha untuk menjalankan itu tadi upaya untuk inklusivitas yang tentunya akan mendorong performa perusahaan secara berkelanjutan. Ya. Oke, terima kasih sharingnya Bu Renata. Tadi sebenarnya di beberapa narasumber kita juga udah sempat menyinggung tentang pentingnya kolaborasi lintas sektor ya gitu. Nah, kalau dari Decathlon sendiri mungkin ada pengalaman nggak Bu Renata kira-kira program-program yang sifatnya mungkin kolaboratif gitu ya, yang efektif atau berhasil gitu dalam memberikan dampak yang jangka panjang gitu dari kepada masyarakat sekitar. Mungkin boleh cerita kalau ada Ya. contoh programnya. Yes, tentunya sekali lagi kita Decathlon sangat-sangat bercenter di bidang olahraga, jadi kami sangat dekat dengan komunitas-komunitas olahraga di Indonesia. Di beberapa toko kami pun ada fasilitas lapangan olahraga yang bisa dengan gratis digunakan oleh komunitas-komunitas olahraga yang mungkin tidak memiliki lahan yang cukup untuk melaksanakan olahraga mereka. Itu salah satu bentuk dukungan kami. Lalu kami juga banyak bekerjasama dengan para NGO yang mempunyai ketertarikan khusus atau fokus khususnya itu pengembangan olahraga untuk anak-anak, remaja, dan juga wanita untuk mendorong kapabilitas mereka. Salah satu yang kami lakukan adalah bekerjasama dengan LP4Y, Life Project for Youth, di mana anak-anak dan remaja itu mereka yang datang dari latar belakang apapun itu bisa datang ke Decathlon. Mereka selalu diikutkan di setiap we call it recruitment day, sports day gitu. Kita bilangnya hari olahraga itu recruitment day biasanya. Jadi biasanya kalau ada pembukaan, kita punya toko baru, kita mau buka di daerah Surabaya, kita butuh 20 teammates untuk bekerja di Decathlon. Nah, nanti biasanya kita undang remaja yang sudah siap bekerja dengan umur yang sudah siap bekerja dari latar belakang ekonomi sosial apapun untuk datang ke rekrutmen day melalui bantuan dari LP4Y ini, supaya mereka bisa merasakan kesempatan interview kerja gitu. Nanti dan banyak sekali sukses story dari LP4Y ini yang sudah berhasil bekerja di Decathlon, bisa membiayai kuliah mereka sendiri, dan bisa sukses di karirnya. Setelah itu kita juga bekerja sama dengan ASA Foundation, di mana kita mencoba untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru olahraga di daerah Jabodetabek untuk memastikan bahwa wanita ini memiliki kesempatan yang sama untuk berolahraga dengan laki-laki, perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan sama untuk berolahraga. Jadi kami bekerjasama dengan ASA Foundation itu memberikan pelatihan kepada guru-guru olahraga di SMA dan SMK untuk memastikan bahwa lebih banyak lagi perempuan dan juga laki-laki yang bisa mencintai olahraga dan bisa belajar banyak dari olahraga. Di samping itu kita juga bekerja sama dengan kita namanya KDM atau Kampus Diakonia Modern, salah satu organisasi non-profit juga di daerah Jakarta yang khususnya di Bekasi. Jadi KDM ini juga salah satu wadah bagi anak-anak dan juga remaja yang memiliki latar belakang ekonomi dan sosial yang berbeda-beda. Di KDM ini mereka bisa belajar bermain bola,
Dan salah satunya adalah program di Decathlon Indonesia ini kan kita punya banyak kardus. Jadi salah satunya program pengelolaan sampah oleh KDM. Kita punya kardus, kita punya banyak sampah metal, kita punya banyak sampah plastik. Nah, sampah-sampah yang ada di Decathlon ini dikelola oleh organisasi KDM, dipilah dan diberdayakan sesuai dengan manfaatnya yang bisa dimanfaatkan, dan hasil dari pengolahan sampah ini KDM secara mandiri bisa membiayai berbagai proyek yang kita laksanakan. Itu salah satu yang sudah kita lakukan, dan tentunya kita berharap kita bisa bekerja sama dengan lebih banyak organisasi non-profit lainnya yang memang juga punya value dan prinsip yang sama dengan Decathlon, di mana kita sangat mencintai olahraga dan kami percaya bahwa olahraga itu membuka kesempatan ke banyak hal yang lebih baik untuk bisa sama-sama istilahnya membangun keberlanjutan ke depan. Ya. Oke, terima kasih Bu Renata. Wah, kayaknya warga Bekasi happy nih dengan tadi ceritanya. Sudah ada di Bekasi ya tadi ya. Kampus Decathlon Modern ya tadi namanya. Kampus Diakonia Modern. Decathlon Modern. Oke. Iya. Kalau tadi saya tangkap sepertinya kalau dari Decathlon sendiri ini bagaimana mengawinkan kebutuhan yang ada di komunitas dengan values dan fokus perusahaan ya tadi. That's why program-program keberlanjutan sosialnya atau dari masyarakatnya juga seperti yang tadi Ibu Renata sudah sampaikan. Mungkin satu pertanyaan terakhir Bu Renata, sebelum nanti tentunya ada dari audiens juga ya, kita akan lempar. Udah banyak nih Q&A yang masuk juga. Nah, kalau dari sekian banyak program pemberdayaan masyarakat, program sosial yang memang sudah diimplementasikan Bu Renata, kira-kira apa yang dilakukan gitu untuk bisa mengukur bahwa oke, program ini efektif nih, program-program ini ternyata dampaknya betul-betul dirasakan gitu ya oleh masyarakat atau komunitas yang memang ditargetkan. Sejauh ini kita sejauh ini juga salah satu indikator yang kita gunakan adalah genuinity sih. Kita mengutamakan komunikasi ke publik itu bukan berdasarkan quantity, jadi kita tidak terlalu menekankan bahwa komunikasi atau program-program yang kita lakukan seluruh dunia harus tahu gitu, tapi kita lebih mementingkan kepada quality, genuinity dari penerima manfaat, atau let's say kita mengutamakan feedback personal yang berkualitas, yang kita jadikan istilahnya kritik atau saran yang bisa membangun kita untuk lebih baik ke masa depan. Jadi kita mengutamakan ketika kita berinteraksi dengan NGO lain atau misalnya partner atau misalnya individu pun, kita mengutamakan kualitas, jadi feedback yang tulus, yang genuine, yang bisa di kedepannya menjadi bahan untuk kita untuk memperbaiki diri. Untuk saat ini Decathlon masih mengukurnya seperti itu. Jadi kita belum mempunyai let's say indikator KPI yang I would say quantify, dan mungkin aku juga perlu banyak belajar dari Pak Imam, Pak Bambang mungkin, dan teman-teman di sini juga, jika mungkin ada masukan lain untuk bagaimana kita bisa mengukur program-program sosial yang nanti kedepannya akan berguna untuk kemajuan keberlanjutan ini. Ya, terima kasih Ibu Renata. Saya akan masuk ke sesi diskusi ya. Kita lihat udah beberapa pertanyaan muncul di fitur Q&A kita. Saya akan sisir dulu untuk pilihkan. Pertanyaan pertama ini untuk Prof. Bambang dari Rafli di FISIP UI. Untuk Prof. Bambang, pertanyaan dari Rafli adalah, terkadang ada masyarakat yang menolak suatu program karena ada luka lama, Prof, akibat kerusakan yang pernah terjadi sebelumnya di wilayah mereka tinggal. Nah, gimana caranya untuk memulai sebuah koneksi yang inklusif jika keadaannya trust itu tuh sudah terlanjur rusak, Prof? Apa yang bisa dilakukan kira-kira? Ya, oke. Mas Rafli ya, makasih
Ketidakpercayaan itu kan bisa juga ya tadi disebut semacam ada pengalaman negatif atau kurang memenuhi harapan gitu ya. Misalnya saja karena tidak konsistensi program ya. Jadi biasanya program pemberdayaan itu Mas Rafli terputus-putus, tidak berkelanjutan ya modelnya gitu kan. Sebagai contoh misalnya bimbingan teknologi digital misalnya gitu ya, pemanfaatan pemasaran. Tapi kan ini kan baru sebagian aja. Nanti perlu ada tindakan-tindakan atau kegiatan lanjutan. Itu contohnya seperti itu ya. Pemberdayaan ini model tanam di sini nih di tempat kami di sini ya. Itu sebetulnya harus ada pendampingan. Tapi eh, penggunaan bibit, pupuk atau pengendalian hama misalnya nggak dilanjuti dengan penyediaan komoditi itu misalnya gitu ya. Jadi hanya pelatihan berhenti. Jadi akibatnya ya masyarakat ini maksudnya gimana sih gitu ya. Yang kedua kemungkinan terjadi penyalahgunaan keuangan dari lembaga ya. Misalnya pengurus kabur itu beberapa kali kita temui juga ya. Jadi kemarin misalnya berhentinya kenapa sih kegiatan ini karena COVID katanya. Nggak ada lagi pembeli pengunjung. Tapi sebenarnya di balik cerita itu pengurus koperasi dan lembaga ini kabur membawa uang itu misalnya ya. Jadi kondisi seperti itu memang menjadi catatan yang membuat masyarakat kayak apa ya? Ya tentu kecewa, terus tidak percaya dan tidak mau melakukan langkah-langkah berikutnya untuk inisiatif-inisiatif itu. Nah, kalau ditanya bagaimana ke depannya, memang harus ada leadership ya, leadership yang bagus yang kadang-kadang mungkin ya sebagai contoh perlu ada elemen ekstra yang baru yang menyemangati baru gitu ya. Dan pengurus baru dan tentu tadi pendampingan nggak cuma didorong untuk melakukan sesuatu tapi pendampingannya harus konsisten berlanjut gitu ya. Jadi eh, konsistensi program menjadi penting dan skema roadmap pendampingan berdasarkan satu katakanlah perkembangan ya, perkembangan usaha tersebut akan menjadi sesuatu yang lebih yang matang ya, matang. Jadi usahanya mature gitu ya, dia sudah lebih mandiri dan kuat begitu. Demikian Mbak Finanda. Ya, terima kasih Prof. Bambang. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Wah, saya seneng nih Bapak Ibu. Ternyata banyak audiensnya dari mahasiswa ya. Tadi dari UI FISIP, sekarang dari Unpad nih. Ada Taskia untuk Pak Imam. Dalam upaya membangun keterhubungan yang inklusif, suara kelompok rentan ini seringkali tidak benar-benar terwakili dalam proses pengambilan keputusan. Apa langkah yang dapat dibangun supaya interaksi sosial ini bisa lebih inklusif? Mungkin ini tadi berkaitan juga dengan yang dipaparkan oleh Pak Imam ya, silakan Pak Imam. Ya, terima kasih. Jadi ini pentingnya social engagement. Coba saya paparkan aja ya ini. Kelihatan nggak? Ini Mas, Pak. Udah Iya, kelihatan? boleh di full screen mungkin Pak Imam. Ya, tapi sudah terlihat. Oke. Nah, jadi pada saat kita itu melakukan keterlibatan sosial ya, social engagement. Tadi saya bagi ke dalam 3 ya. Pertama adalah pelayanan sosial dan lingkungan. Ini just simply social service provision. Nah, terus yang kedua adalah advokasi. Nah, yang ketiga adalah intervensi sosial lingkungan inovatif. Ini yang entrepreneurship, yang social dan environmental entrepreneurship. Nah, tapi dalam sifat keterlibatannya memang ada yang sifatnya hit and run lah ya tadi Pak Bambang katakan ya, penanganan kasus mendesak itu seringkali cepat gitu dan seringkali tidak berlangsung lama. Tapi ada juga yang penanganannya tematik ya, terencana dengan fokus area tertentu. Nah, ini lebih komprehensif. Tapi yang paling sulit adalah penanganan sistemik. Jadi kita tidak hanya sekedar melakukan engagement sesaat ya, tetapi kita mendorong supaya ini lebih melakukan supaya merubah ya, ini di sini nih yang 3 ini di kolom 3 ini. Jadi intervensi sosial lingkungan inovatif tetapi penanganannya sistemik. Jadi
ini lebih lama. Nah, peran yang advokasi ini yang di tengah ini menjadi sangat penting. Ya, jadi kalangan yang marginal, kalangan yang selama ini tidak punya akses untuk secara politik untuk bersuara, itu membutuhkan champion-champion. Bentuk-bentuk champion yang dibutuhkan adalah para advokator. Ini. Nah, jadi kalau di kalangan gerakan perempuan itu banyak aktivis perempuan yang menyuarakan ya apa kepentingan-kepentingan itu. Advokasi kaitannya dengan kalangan masyarakat difabel misalnya. Itu juga harus sangat dibutuhkan. Dan banyak lagi ya kalangan-kalangan itu ya supaya mereka itu bisa terwakili suaranya, terwakili kebutuhannya, terwakili kepentingan politiknya, maka dibutuhkan jenis champion-champion yang membidangi advokasi. Nah, ini yang barangkali harus diperbanyak ya, barisan-barisan advokator. Dan itu orang-orang seperti itu biasanya kalau dalam bentuk organisasi seperti ICW itu advokasi kaitannya dengan dengan korupsi misalnya. Tapi banyak sekali lembaga-lembaga yang memfokuskan diri pada advokasi dengan misalnya kaitannya dengan kerisauan perlindungan anak misalnya dan sebagainya. Jadi ini yang saya kira solusinya agar mereka itu lebih terwakili ya, karena otomatis yang punya resources, punya sumber dana, orangnya lebih vokal, lebih cerdas, itu yang kecenderungannya mereka lah yang menguasai panggung. Nah, oleh karena itu kita kampus ya terutama harus bisa mencetak para advokator-advokator. Tapi ini hanya satu. Nah, ada perlu social entrepreneur atau environmental entrepreneur, selain juga bentuk-bentuk engagement yang fokusnya kepada pelayanan sosial dan lingkungan biasa. Kira-kira itu jawaban saya, Mbak. Iya, terima kasih banyak Pak Imam untuk jawabannya sangat lengkap sekali. Saya mungkin mohon maaf sebelumnya, Bapak dan Ibu, kalau pertanyaannya kita tidak bisa tanyakan semuanya ya, karena keterbatasan waktu. Tapi saya memilih beberapa pertanyaan yang saya rasa bisa relevan nih untuk semua narasumber ya. Ada dari Agnes Pranugrahaning. Ini saya rasa pertanyaannya bisa dijawab oleh semuanya. Apa yang harus dilakukan agar perusahaan bisa bertransformasi dari klasik CSR atau charity model menuju social sustainability yang berdampak nyata dan berkelanjutan? Mungkin dari Prof. Bambang dulu, nanti Ya, Mbak oke. Renata lalu. Saya coba menangkap kata kunci dulu ya. Jadi saya pikir mungkin bayangan akan legacy perusahaan ya, itu menjadi suatu konsep yang katakanlah visioner, juga membawa komitmen, dan akan didukung secara strategik oleh perusahaannya. Jadi memang saya pikir produk juga akan sangat menentukan outlook ya, vision dari apa yang akan impactful pada community ya. Kalau misalnya cerita Bu Renata tadi, saya pikir berangkat dari dunia volunteerism misalnya. Itu adalah bibit yang subur untuk menumbuhkan responsible citizens ya. Jadi care for oneself itu akan menjadi dipotret menjadi sebuah responsible community dan sebuah sistem yang saling mendukung dan memberikan penguatan gitu ya. Jadi volunteerism itu sangat penting. Lifestyle ya. Tadi kita bicara tentang bagaimana masyarakat ya, outcome dari volunteerism dan responsible citizens itu adalah demand yang green ya misalnya gitu kan. Green demand katakanlah gitu. Tentu ini akan memicu green production ya, dan kita akan menjadi semakin sustainable dalam mengembangkan green products, green jobs dan seterusnya ya. Jadi cycle itu kelihatannya menjadi penting. Nah, tentu industri kita beragam ya tentu ya, aparel, kimia, semen dan seterusnya, otomotif, dan kita punya masing-masing punya apa namanya angan-angan ya, punya harapan menjadi sebuah responsible business ya, responsible business citizenship ya, corporate citizenship ya. Jadi itu
harus diterjemahkan dalam sebuah long term strategic investment dari perusahaan pada community. Saya sih rasanya kalau dari pengalaman saya lebih baik memang, dan ini yang paling sulit ya, membangun mutual agreement, mutual commitment bersama Pemda. Nah, Pemda ini tentu kepemimpinannya ada waktu dan batasnya ya, ya Bu Renata ya. Satu investment dari perusahaan, suatu corporate yang besar untuk community engagement, community development, community infrastructure itu bisa miliaran, dan kita pengen memastikan bahwa begitu diresmikan jangan ditinggal dan jadi bangunan mangkrak gitu kan. Dan ini suatu yang saya kira bagian dari apa ya, seninya ya, membangun komitmen, dan memang harus ada officer yang kuat memantau dan memberi motivasi terus ya, untuk mereka komit tidak hanya pada bangunan monumental tapi juga community infrastructure, kegiatan, dan sesuatu yang long term impact-nya. Dan kadang-kadang SROI bisa jadi nggak merupakan bukan instrumen yang tepat untuk mengatakan impact itu pada 5 atau 10 tahun yang belum tentu bisa kita evaluasi pada 3 tahun pertama gitu ya. Tapi nevertheless, bagi Indonesia yang kedepannya mau menjadi ekonomi berbasis sumber daya manusia, itu perlu dong tetap kita effort juga ya membangun human capital kita. Ya berangsur-angsur lah berbasis ketergantungan pada sumber daya alam itu makin turun, tapi sumber daya manusia di compensate ya gitu ya, dan itu di beberapa kabupaten kita perlu didorong seperti itu. Demikian, Ya, kembalikan Mbak Nanda. oke. Terima kasih. Ibu Renata mungkin mau menambahkan apa yang bisa dilakukan supaya perusahaan mungkin bisa dalam tanda kutip naik kelas ya, tidak hanya berkutat di charity model tapi juga bagaimana membangun sosial yang lebih berkelanjutan. Saya rasa sebagai pemilik dari perusahaan gitu ya, mungkin juga kalau kita berbicara tentang kegiatan CSR itu atau misalnya kolaborasi, pasti sudah dipandang bahwa oke, perusahaan itu pasti sudah punya dana atau sudah punya modal, dan ini merupakan kewajiban perusahaan untuk mengeluarkan sebagian dari pendapatannya. Tapi terlepas dari itu gitu kan, apalagi di Indonesia sekarang banyak UMKM atau mungkin perusahaan startup, dan mungkin dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah lebih established atau sudah lebih secara pendapatan sudah lebih besar gitu kan, sudah lebih stabil, saya rasa itu salah satu pola pikir yang harus dirubah, bahwa untuk memulai sesuatu itu harus punya uang yang besar untuk melakukan kegiatan CSR atau perubahan sosial. Nah, sebenarnya prinsipnya adalah bahwa ketika kita mempunyai passion, ketika kita mempunyai cukup meluangkan waktu, kita memiliki banyak sekali resource untuk melakukan sesuatu bersama-sama gitu. Jadi terkadang tidak perlu menunggu punya dana yang cukup banyak untuk bisa memulai sesuatu gitu kan. Kita semua di masyarakat dengan perannya masing-masing gitu kan, dengan role-nya masing-masing ini punya sesuatu yang bisa diberikan kepada masyarakat atau kepada social sustainability. Misalnya saya mungkin punya waktu atau mungkin punya pengetahuan lebih banyak di satu hal. Oh oke, saya bisa berkontribusi dari situ. Jadi semangat untuk berkontribusi itu terkadang tidak perlu menunggu kita punya modal atau kita punya cukup uang gitu ya, tapi dengan waktu dan dengan kemampuan yang kita miliki pun kita sudah bisa berkontribusi. Itu sih yang mungkin karena kedepannya bumi ini cuma satu gitu, dan kita bersama-sama tinggal di bumi yang sama. Jadi terlepas dari misalnya mungkin peran perusahaan atau peran pemerintah, kita sebagai manusia harusnya mempunyai kesadaran untuk bisa menyelamatkan bumi atau menyelamatkan peradaban manusia yang bersama-sama. Ya, oke, terima kasih Ibu Renata. Saya mau ke Pak Imam, tapi dengan pertanyaan yang berbeda ya, Pak Imam. Ini ada pertanyaan menarik dari namanya Vita Ristiana. Kira-kira kalau menurut Bapak,
apa peran negara, bagaimana peran negara dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Bagaimana negara itu harus memposisikan diri dengan tepat ketika berdiri di antara entitas besar perusahaan dengan kekuatan kapitalnya, serta masyarakat yang harus dilindungi dan kelestarian lingkungan yang harus tetap dilestarikan. Monggo, Pak Imam. Ya, baik, terima kasih. Pertama, barangkali mengulang yang tadi saya sudah paparkan ya, bahwa persoalan kita ini memang persoalan paradigmatik. Di saat pikiran kita itu lebih ke antroposen, ya, pengembangan kemajuan itu diukur dari hanya semata-mata kesejahteraan manusia, dan manusia itu terus kemudian melihat alam sekitar ini sebagai sumber daya yang bisa dieksploitasi, ya, demi kesejahteraan manusia, maka at the end of the day yang akan terjadi itu adalah kerusakan kehidupan secara keseluruhan. Oleh karena itu paradigma pembangunan, ya, yang sangat bertumpu, sebetulnya yang lebih tepat ini ekonosid atau lebih tepatnya lagi kapitalisme. Jadi ekonomi kapitalis yang rakus, ya, yang itu akhirnya menimbulkan derita, ya, tidak hanya manusia, ya, tetapi juga alam yang menjadi tumpuan yang lebih sustain sebetulnya. Nah, itu yang harus diberesin dulu menurut saya. Nah, oleh karena itu saya menawarkan bagaimana kita itu membangun sebuah paradigma bahwa kualitas individu, ya, champion kalau mau, ya, lebih mengerucut lagi, itu adalah orang yang punya pandangan yang berwawasan sosial tetapi sekaligus juga berwawasan lingkungan. Itu yang sangat penting gitu. Nah, kalau ukuran-ukuran pembangunan apalagi, ya, hanya sekedar mendorong economic growth, nah, itu saya kira itu adalah ukuran-ukuran lama yang seringkali ujung-ujungnya adalah perusakan atau eksploitasi alam yang terutama bagi negara-negara yang baru berkembang, ya, yang akhirnya cepat sekali kerusakannya. Nah, oleh karena itu sekarang ada sebuah kesadaran yang menurut saya bagus banget, ya. Perusahaan itu paradigmanya sudah tentu sebagai entitas bisnis harus ada profit. P pertama adalah profit. Tapi P kedua kan people, dia nggak bisa profit sendirian tanpa mendorong kesejahteraan masyarakat di sekitarnya paling tidak. Makanya CSR-nya itu adalah sebetulnya sebagai tanggung jawab sosial. Ini bukan marketing nih. Seringkali di Indonesia ini perusahaan untuk melakukan CSR itu berhimpit dengan marketing tool. Itu yang menurut saya agak tersesat gitu loh. Ya, nah, yang ketiga adalah planet. Jadi satu sisi dia harus profit, tapi be careful, ya, untung tapi merusak masyarakat atau memiskinkan masyarakat juga apa gunanya. Nah, yang ketiga adalah untung sambil juga bertanggung jawab terhadap kelestarian alam. Saya kira itu yang lebih sehat, ya. Nah, yang harus dilakukan pemerintah itu tidak hanya berkoordinasi dengan sesama kementerian dan lembaga-lembaga yang ada, ya. Makanya ada Menko, tetapi tidak efektif saya lihat. Tetapi yang terjadi, ini sebagai contoh saja, ini sebuah program yang sistemik, ya, misalnya. Ini saya kebetulan sedang seperti tadi dikemukakan, saya lagi ingin sekali membangun sebuah percontohan komunitas, ya, yang ini sekolahnya, ya, yang dibangun ini sekolah negeri, tetapi dibangun dengan saweran, melibatkan lintas pemerintah, lintas kementerian, juga pebisnis, akademisi, ya, ada media juga, ya, sehingga seperti ini. Ini kolaborasi yang terjadi. Yang kuning-kuning ini adalah kementerian, jadi pemerintah. Jadi menyatukan pemerintah untuk bisa bersama-sama melakukan program di dalam satu titik itu nggak mudah. Apalagi perusahaan. Nah, ini perusahaan ini kita kolaborasikan, ya, sehingga kekuatan yang terbatas itu menjadi semakin besar. Seperti ini. Nah, saya berharap, ya, ke depan adalah ada Menko, atau bukan Menko lah, nggak perlu lah, koordinator, agar perusahaan itu juga bisa bersinergi, bisa membangun social capital, kelembagaan antar sesama mereka. Nah, ini yang belum saya lihat. Nah, kalau toh ada, itu pada saat
menghadapi masalah-masalah emergensi, misalnya Aceh, ya. Terus kemudian pada saat terjadi gempa bumi itu perusahaan datang bersama-sama. Tapi seringkali juga tidak terkoordinasi. Nah, ke depan ya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik barangkali harus ada unit yang secara khusus memikirkan bagaimana kolaborasi perusahaan-perusahaan sehingga bisa seperti ini, sehingga banyak sekali yang bisa melakukan sebuah kerja bersama. Nah, ini tugas pemerintah tentu ya, yang juga bisa menghimpun kolaborasi atau social capital di kalangan masyarakat, termasuk lembaga bisnis dan lembaga-lembaga sosial lainnya ya, dan kampus juga. Tetapi di sisi lain juga mungkin kampus bisa mempelopori gerakan-gerakan seperti itu. Mbak Nana, saya boleh respon pertanyaan itu nggak? Boleh, silakan. Boleh ya. Jadi sustainability, lalu green economy atau blue economy yang tadi senafas ya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Imam. Saya pikir harus berangkat dari sebuah konsepsi yang mendasar, yaitu pembangunan berdasarkan ecoregion. Jadi ecoregion ini adalah sebuah perspektif ya yang memang memetakan Indonesia itu berdasarkan potensi, berdasarkan keragaman ekosistemnya ya. Ini sudah keluar belum ya diagramnya ya? Sudah terlihat, tapi bisa di full screen, Pak Bambang. Oke, ya. Iya. Jadi tadi menangkap keberagaman dan potensi wilayah kita ya. Dan Indonesia itu sebenarnya kan punya 117 ecoregion. Dan setiap kawasan memang mempunyai potensi-potensi, keunikan dan kekhasannya. Dan kalau kita mau bicara tentang bagaimana social sustainability itu tidak berpengaruh negatif kepada ecological sustainability, maka kegiatan sosial ekonominya, dan khususnya ekonominya harus berbasis pada suatu konsepsi besar tentang potensi dan profiling dari kawasan-kawasan tertentu. Ini laut dan darat ya. Dan misalnya sebagai contoh, kan kita juga mengetahui keragaman alam dan tentu istilahnya itu kan bentang alam kita kan berbeda-beda. Usaha transportasi bisa disesuaikan dengan ekosistemnya. Jadi jangan katakanlah kita ya mendorong satu moda yang lalu terlalu dominan tapi yang lalu justru merugikan alamnya. Saya tadi misalnya menyinggung soal perkebunan rakyat. Memang kapitalisme betul-betul bisa terjadi sesuatu yang ekspansif sekali dan mengambil alih sejumlah besar lahan masyarakat. Tapi masyarakat juga ada perkebunan rakyat ya. Perkebunan rakyat itu mungkin perlu dipetakan. Dan warga-warga yang memang sebetulnya sudah aktif memproduksi komoditi-komoditi lokal yang memang sebetulnya bernilai ekonomi tinggi, itu bisa. Dan kalaupun ada kawasan ekspansif yang nanti akan mengambil sebagian ya, mudah-mudahan tidak semua kawasan dari masyarakat itu seperti yang terjadi ya. Memang kita tahu juga ada cerita-cerita yang banyak beredar di media sosial. Tentu harus ada mekanisme co-sharing, co-management ya gitu ya, dari pemanfaatan dari misalnya tanah yang kemudian disewakan tapi tidak dibeli gitu ya. Nah, jadi saya pikir ini suatu bagian yang masih perlu dieksplorasi dan saya yakin perusahaan juga memiliki outlook dan keinginan ya untuk coexisting dalam suatu perjalanan usaha yang produktif tapi dalam jangka yang panjang. Dan satu lagi, sebetulnya posisi Indonesia sangat potensi di dalam bioprospecting ya. Itu satu istilah juga yang lain yang mungkin nggak sempat kita bahas. Tapi ecoregion lalu bioprospect itu menjadi bagian yang juga penting untuk menemukan ya bagian-bagian dari nutrien, dari bahan kimia yang tumbuh-tumbuhan yang juga memang mempunyai prospek pengembangan di bidang medis, farmasi dan seterusnya. Jadi riset-riset awal, riset-riset dasar tentang kimia, biologi yang terkait dengan tumbuh-tumbuhan di Indonesia, misalnya itu bagian yang tentunya di bidang farmasi menjadi bagian yang penting. Saya kira bagian ini menjadi suatu yang penting dalam kolaborasi antara perguruan tinggi dan perusahaan ya. Dan saya pikir perguruan tinggi juga harus serius gitu ya untuk menangkap dan memberi suatu prospek tentang penguatan. Di Merauke ini yang salah satu yang mungkin mengejutkan gitu ya, komoditi ekspor yang paling bernilai itu adalah lambung perut ya, gitu. Lambung perut itu ya, memang ada di dalam perut ya lambung, tapi itu yang menjadi fungsi bernapasnya ikan itu
eh, menjadi komoditi yang mahal karena itu menjadi benang serat benang untuk operasi-operasi yang bisa dalam waktu tertentu dia akan menghilang tanpa harus dicabut benang operasinya. Itu sebagai contoh aja. Oke, makasih. Saya kembalikan. Ya, terima kasih banyak Pak Bambang. Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau pertanyaannya ada beberapa yang belum kita sapu bersih ya hari ini, kita belum jawab semuanya karena keterbatasan waktu. Tapi terima kasih banyak sekali lagi kepada para narasumber atas diskusi yang sangat kaya hari ini dan peserta webinar tentunya atas pertanyaan-pertanyaannya. Dari diskusi kita ada satu hal penting yang menonjol bahwa keberlanjutan sosial ini bukan sekedar pelengkap dari agenda ekonomi dan lingkungan, tetapi fondasi yang memastikan pembangunan ini benar-benar berpihak ya pada manusia, memberikan dampak sosial yang positif dan berjangka panjang bagi masyarakat, bukan hanya kewajiban moral, tapi strategi penting untuk membangun hubungan yang berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan, termasuk juga dalam memperoleh social license to operate. Kita juga mendengar bahwa inklusi sosial ini tidak tumbuh dari program yang besar, tapi dari relasi yang setara, partisipasi yang bermakna, kepercayaan, dan juga pemahaman yang mendalam terhadap dinamika komunitas dan juga kebutuhan masyarakat. Dan akhirnya modal sosial, suara kelompok rentan, juga kolaborasi lintas sektor, antara akademisi, NGO, pemerintah, dunia usaha, masyarakat ini menjadi kunci agar perubahan tidak hanya terjadi, tetapi juga bertahan dan memberikan dampak jangka panjang. Semoga diskusi ini memberi inspirasi baru bagi kita semua untuk terus Mbak, membangun keterhubungan yang inklusif dan tangguh, ya Pak, atas eh, nama. Ya, ya, mohon maaf, sedikit note aja ya, sebagai silakan. konklusi ya, sebagai untuk dicatat aja. Jadi keberpihakan kepada manusia itu saya kira paradigma yang masih belum integrated. Nah, itu Hmm, kritik saya terhadap tema ini sebetulnya. Jadi kita sekarang, tadi Pak Prof. Bambang juga sudah mengatakan bahwa nggak mungkin kita itu hanya semata-mata berpihak pada manusia. Tapi kita juga harus ingat ya, manusia dan alam ini menjadi bagian yang menyatu. Oleh karena itu, kalau kita tersesat di dalam cara melihat bahwa manusialah yang harus diutamakan, saya khawatir kita akan melanjutkan kerusakan-kerusakan yang selama ini sudah kita lakukan karena keberpihakan pada manusia tanpa mengindahkan ada lingkungan. Itu yang mungkin catatan dari saya, tapi bisa saja orang lain berbeda. Terima kasih. ya, terima kasih banyak Pak Imam masukannya. Memang harus selaras ya Pak ya antara pembangunan manusia dan juga wawasan terhadap lingkungan. Saya rasa mungkin nanti ini juga menjadi salah satu topik yang akan kita diskusikan juga di webinar berikutnya. Semoga diskusi ini memberi inspirasi baru bagi kita semua untuk terus membangun keterhubungan yang inklusif dan tangguh. Atas nama panitia dan seluruh tim School of Social Sustainability dan Innovation, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber kita, Pak Bambang, Pak Imam, dan juga Ibu Renata, dan tentunya seluruh peserta yang telah bergabung dan berpartisipasi aktif hari ini. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi, virtual tentunya, untuk ketiga pembicara kita hari ini. Terima kasih banyak. Baik, Terima kasih. Bapak dan Ibu, kami mengingatkan untuk seluruh peserta webinar untuk berkenan mengisi feedback form dengan scan code QR yang sudah tertera di screen. Kami informasikan bahwa bagi peserta yang mengikuti sesi webinar sampai akhir dan mengisi feedback form ini akan mendapatkan e-certificate yang nanti akan dikirimkan ke email yang didaftarkan saat mengisi feedback form. Dengan demikian, sesi webinar keberlanjutan sosial menjalin keterhubungan yang inklusif dan tangguh kami tutup. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa di webinar dan kegiatan School of Social Sustainability and Innovation berikutnya. Sebagai informasi, bocoran untuk Bapak dan Ibu bahwa School of Social Sustainability and Innovation akan kembali mengadakan webinar dengan topik yang tak kalah menarik yang rencananya akan diadakan di bulan Desember tahun ini, bukan tahun depan, di Desember 2025. Jangan lupa untuk terus pantau kanal-kanal media sosial FISIP UI dan juga Kiro and Partners. Dengan demikian, saya Mas Yulin Finanda pamit undur diri. Salam sehat untuk semuanya dan selamat siang. Terima kasih.